Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina dunyana wa akhrana bi niyati ad-du'a wal qabul wa tamam kulli sulh wa salah sya'ni zahiran batinan. La hadrat yasan wa ali min anbiya wa mursalin min al-malaa'ikati min sahabati min a'immatin min al-qawmi. Ana. Imam ahli al-baldan nashah. والدينا ومعلمين شيخنا جدتنا وعلى ما نوى في سلف الصالح من يد صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى والياسم الكرام سلسلة الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Yang bermanfaat atau dalam Al-Quran disebut dengan kata-kata hikmah. Kenapa hal ini sesuatu yang sangat berharga, yang justru lebih berharga daripada dunia dan seisinya? Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui, dunia dan seisinya ini tidak abadi. Pasti ada batas akhirnya dan pasti akan rusak. Sedangkan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi penyebab orang bahagia untuk selama-lamanya. Sudah barang tentu yang dimaksud hikmah, ilmu yang manfaat ini bukan sembarang ilmu ya. Jadi hikmah atau ilmu yang manfaat ini tidak sekedar orang pandai bicara atau menguasai segala macam ilmu, bukan. Tapi yang dimaksud hikmah atau ilmu yang manfaat itu ilmu yang ada di hati, yang menyebabkan dengan ilmunya itu orang makin dekat kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin merasa dirinya hina dan tawadhu di hadapan Allah, dan makin membuat hatinya itu penuh dengan rasa belas kasih kepada sesama makhluk Allah. Itu baru dikatakan hikmah atau ilmu yang manfaat, yang pasti akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Adapun ilmu yang tidak menambah rasa takut orang kepada Allah, artinya makin pinter, makin banyak ilmunya, makin menguasai berbagai macam ilmu, justru kok makin tidak takut kepada Allah, justru makin berani melanggar syariat, justru makin malas melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, bahkan kadang-kadang sampai berani menantang Allah. Itu sama sekali bukan dinamakan hikmah atau ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang demikian ini yang Nabi berlindung jangan sampai mendapatkan ilmu yang seperti itu, karena ini justru akan mencelakakan orang itu di dunia dan di akhirat. Kalau orang dengan bertambah ilmunya kok merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, meremehkan orang lain, makin pinter justru makin demikian.
ilmu-ilmu yang demikian ini sama sekali tidak dinamakan hikmah, tidak dinamakan ilmu yang manfaat, tapi justru ilmu yang akan mencelakakan orang ini. Apa artinya? Kalau orang itu makin pinter, makin pandai, makin menguasai ilmu, justru makin sombong. Padahal ya, siapapun di dunia ini tidak bisa pinter sendiri itu, tidak bisa ilmu mendapatkan ilmu secara sendiri. Ya. Semua ilmu yang diperoleh itu semata-mata dari Allah dan bisa sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Kalau orang itu menyadari bahwa semua itu dari Allah, pasti dia tidak akan berani menyombongkan diri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Begitu juga kalau ada orang yang memiliki ilmu, makin banyak ilmunya, makin menguasai segala macam ilmu, justru makin tidak ada rasa belas kasih kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama umat Islam. Maka ini sama sekali tidak dinamakan hikmah atau tidak dinamakan ilmu yang manfaat. Dan ini ilmu-ilmu yang demikian ini yang harus ditakuti, dijauhi, karena akan membuat orang ini makin celaka di dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ilmu ilmani," kata Nabi. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua macam. Fa ilmun fil qalbi. Yang satu macam ini ilmu yang ada di hati, yang masuk di hati. Ilmu itu ya, aslinya ilmu itu nur ya. Al-ilmu nurun dari Allah, itu pasti manfaat, itu pasti baik. Nah itu kalau sudah sampai ke hati, karena hati orang ini memang siap menerima ilmu itu karena bersih, maka ya, cocok untuk diletakkan ilmu yang manfaat itu. Itu katanya ilmu yang masuk ke hati sehingga membuat hati orang ini iman kepada Allah, takut kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Itu fadzalikal ilmun nafi', ilmu yang masuk ke hati itu yang ilmu manfaat kata Nabi. Terus yang kedua, wa ilmun alal lisan. Yang kedua ini ilmu hanya di lisan, pinter ngomong, pandai, menarik kalau bicara. Tapi tidak sampai masuk ke hati. Artinya justru banyak ilmunya ya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Banyak ilmunya justru ada kesombongan di hatinya. Tidak. Banyak ilmunya pandai bicara tapi justru ada hasud di hatinya. Maka ini katanya Nabi, fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Ilmu yang hanya di lisan aja, pinter, pandai berbicara, tapi tidak dibarengi dengan akhlak. Akhlak yang ada di hati, maka demikian ini justru akan menjadi hujjah Allah yang akan menjatuhkan orang itu di akhirat besok, di hari kiamat akan dijatuhkan dengan ilmunya sendiri oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah itu guru daripada Imam Asy-Syafi'i ya, Imamu Ahlil Madinah, pernah mengatakan, biasa beliau berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukanlah hanya banyak meriwayatkan ini, banyak bicara, pinter ya. Bukan itu ya. Wa innamal ilmu nurun yakzifuhu Allah Ta'ala fil qalb ya. Ilmu yang sebenarnya itu adalah ya, nur, cahaya yang diletakkan oleh Allah di hati, sehingga menyebabkan hati itu bercahaya ya. Tahu apa itu yang benar dan mana yang salah, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang hak dan mana yang batil ya, dengan adanya cahaya itu ya. Sehingga tidak mungkin dia tersesat ya, karena punya kejelian mata hati ya, berkat ilmu yang bermanfaat tadi itu. Di dalam
Athar ini bisa ya, sabda Nabi, bisa juga perkataan sahabat, bisa juga perkataan ulama. Disebutkan dalam athar, ma aktsarul asjar wa laysa kulluha bimusmirah, katanya. Alangkah banyak itu pohon-pohon, tapi tidak semua pohon itu berbuah. Banyak pohon-pohon, tapi tidak semua pohon berbuah. Wa ma aktsarus thimar wa laysa kulluha bitayyib. Alangkah banyak buah-buahan juga banyak, tapi tidak semua buah-buahan baik. Wa ma aktsarul ulama wa laysa kulluha bimursyid. Alangkah banyak orang-orang yang banyak ilmu, orang yang pinter-pinter, apalagi di zaman akhir ini, ya. Pakar-pakar ilmu banyak. Tapi katanya wa laysa kulluhum bimursyid. Tidak semua itu bisa menunjukkan orang. Tapi justru banyak yang dengan ilmunya menyesatkan orang. Dengan ilmunya mencelakakan orang. Ini sama sekali tidak dikatakan alim. Atau kalau banyak sama sekali tidak dinamakan ulama. Ya. Karena ya, menurut Allah yang namanya ulama itu, ya, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah. Jadi bukan yang pinter ngomong, bukan yang banyak ilmunya, bukan. Yang takut. Siapapun orangnya, walaupun tidak pakai banyak ilmunya. Tapi kok takut. Ada di mana saja, takut. Tidak berani berbuat sesuatu. Tidak berani menipu orang. Ya. Karena merasa dilihat oleh Allah. Itu namanya ilmu. Ya. Orang yang demikian ini, walaupun tidak banyak ilmunya, ya, tidak terkenal sama sekali, sebenarnya layak dan patut dikatakan alim, ya, dikatakan ulama. Tapi walaupun ilmunya ya, banyak, ya, mungkin kitabnya tumpuan, ya, tapi kok tidak ada rasa takut kepada Allah, ya, maka sama sekali tidak dinamakan alim atau ulama. Itu katanya. Ya. Wa ma aktsarul ulum wa laysa kulluha binafi. Terusannya dalam athar itu, alangkah banyak itu ilmu-ilmu di dunia, tapi tidak semua itu manfaat. Ya. Jadi yang manfaat itu hanya yang membuat orang makin dekat kepada Allah. Dengan bertambah ilmu makin takut kepada Allah. Dengan bertambah ilmu makin istiqomah melakukan ibadah. Dengan bertambah ilmu makin tidak kedunyan istilahnya. Ya. Makin tahu bahwa dunia itu hina sehingga tidak sampai diperbudak oleh dunia. Dengan bertambah ilmu justru makin cinta kepada akhirat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi katanya, fal ilmu nafi' huwa ma yazidu bihi al-qalb zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa tawadhu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala. Jadi ilmu yang manfaat itu, ya, adalah ilmu yang membuat hati itu makin bertambah zuhud. Zuhud itu artinya tidak kedunyan. Jadi walaupun boleh saja orang itu cari dunia, tapi tidak sampai kedunyan, tidak sampai diperbudak oleh dunia. Ya. Tidak sampai gara-gara dunia terus mengalahkan akhirat. Tidak sampai gara-gara dunia sampai melakukan pelanggaran syariat. Tidak sampai gara-gara dunia sampai menipu orang dan lain sebagainya. Ya. Ilmu yang menyebabkan orang punya hati yang zuhud, ya, tidak cinta kepada dunia. Waraghbatan fil akhirah, dan ilmu yang membuat orang itu cinta kepada akhirat. Wa tawadhu'an wa khusyu'an lillahi ta'ala, dan ilmu yang menyebabkan orang makin sadar bahwa dirinya ini makhluk yang lemah, sehingga merasa tawadhu, rendah hati, merasa tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah. Juga dikatakan oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, rahimahullah, ini salah seorang ulama besar, punya karangan kitab yang banyak, ya, ulama yang terkenal, sangat tokoh ahli tasawuf, tokoh ahli zuhud. Beliau punya karangan kitab yang banyak ini, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yurithu sahibahu al-khasyah. Setiap ilmu yang tidak membawa orang yang punya ilmu itu takut kepada Allah, tidak
membawa orang untuk takut kepada Allah. Wa tawadhu, tidak menyebabkan orang tawadhu, rendah hati. Wan nasiha lil khalqi, ilmu yang tidak membuat orang itu punya rasa belas kasih. Selalu punya niatan yang baik kepada makhluk Allah. Jadi tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tapi justru an-nasihah. An-nasihah itu selalu menghendaki kebaikan kepada semua orang. Kepingin orang itu baik. Itu ilmu yang tidak membawa yang punya itu untuk punya rasa nasihat, keinginan untuk menghendaki kebaikan kepada makhluk Allah, wasyafaqata alaihim, dan tidak mendorong orang untuk berkasih sayang kepada makhluk Allah, wala yahmilu ala muamalatillahi ta'ala, dan tidak mendorong orang untuk giat bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, wa adail amanah, dan tidak membawa orang untuk melaksanakan amanat, wa mukhalafat nafsi, dan ilmu yang tidak membawa orang untuk menentang hawa nafsu. Jadi punya ilmu tapi tetap yang diturut nafsunya, selalu tunduk kepada hawa nafsunya. Wa mujanabah syahwat, dan yang tidak membawa orang untuk menjauhi segala yang diingini oleh nafsu. Maka katanya fadzalikal ilmu alladzi la yanfa'. Ilmu yang demikian ini adalah ilmu yang tidak manfaat, walaupun setiap hari belajar, nambah ilmu, tapi kok kenyataannya tambah tidak baik hubungan sama tetangga, tidak baik sama istri, tidak baik sama suami, tidak baik sama orang Islam, terus tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi kemudian tidak punya rasa belas kasih kepada makhluk Allah, dan tidak bisa menentang keinginan hawa nafsunya. Maka ilmu yang demikian ini berarti walaupun makin banyak ilmunya justru makin berbahaya. Fadzalika al-ilmu alladzi la yanfa' wa huwa alladzi ista'adza minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang demikian ini yang Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu itu, dan menyuruh kita agar berdoa mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Lebih baik tidak punya ilmu daripada dapat ilmu tapi tidak manfaatnya. Kita kalau memohon kepada Allah itu supaya diembel-embeli dengan ilmu yang bermanfaat. Kita minta dianugerahi oleh Allah ilmu untuk diri kita, keluarga kita, ilmu yang manfaat Jadi supaya, dan ilmu yang manfaat ini pasti dibutuhkan oleh orang sebagaimana makanan pokok itu gitu. Jadi ilmu yang manfaat itu seperti makanan pokok. Setiap hari kita ini mestinya harus apa? Harus ada makanan pokok rohani ini yang justru penting gitu. Lebih penting daripada makanan jasmani. Minimal katanya, minimal orang yang berakal, orang yang kepingin selamat ini, setiap jangan sampai lebih dari 3 hari kita tidak kemasukan ilmu yang manfaat. Jangan sampai orang itu lebih dari 3 hari tidak kemasukan. Apalagi kadang-kadang orang itu 1 bulan tidak kemasukan ilmu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh salah seorang ulama besar, Al-Imam Fath Al-Mausili rahimahullah mengatakan, kata beliau, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyarab wad-dawa yamutu bih. Yamutu katanya. Bukankah orang itu kalau sakit apabila tercegah dari makanan, jika makan tidak masuk wasyarab dan minum, tidak mau makan, tidak mau minum jadi tidak mau. Terus wad-dawa, obat juga begitu, dimasuki obat balik terus, tidak bisa gitu. Bagaimana mesti
Ini sudah alamat ini ya, katanya. Bukankah orang sakit itu apabila tercegah dari makanan, minuman dan obat, artinya tidak kemasukan sama sekali, akan mati? Muridnya mengatakan, qalu bala, iya. Qala kadzalikal qalbu, katanya. Demikian juga hati gitu. Idza muni'al hikmah wal ilma salasata ayyamin yamut. Kalau hati itu tercegah dari hikmah, hikmah itu ilmu yang manfaat, tidak kemasukan. Ya, ilmu yang manfaat. Ya. 3 hari, maka katanya akan mati hati itu. Kalau sudah hati itu mati, na'udzubillah min dzalik, seperti banyak manusia di zaman akhir ini sudah mati. Artinya salah satu tanda hati mati itu walaupun berbuat maksiat mungkar, tidak rumoso getun sama sekali. Tidak ada penyesalan sama sekali, tidak punya seperti tidak apa-apa. Seperti tidak rugi sama sekali, itu berarti sudah mati sudah hati. Selama masih hidup mesti ketika melakukan maksiat apa? Getun. Ini salah Allah, rugi saya ini. Itu berarti masih hidup. Ya. Kalau melakukan kebaikan seperti bisa menghadiri majelis taklim, bisa jamaah, itu seneng. Oh berarti ini hati apa? Hidup gitu loh. Tapi kalau tidak bisa gitu loh, diajak ngaji juga tidak seneng. Melakukan maksiat juga tidak susah. Nah ini apa? Sudah mati. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu wa huwa mu'min." Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu wa huwa mu'min. Siapa yang ketika melakukan kebaikan kok seneng, bahagia, alhamdulillah. Iso ngaji aku iki, alhamdulillah. Iso jamaah, alhamdulillah. Iso nulung wong, seneng. Terus wasaatu sayiatu, tapi ketika melakukan kesalahan, maksiat, dia susah, ya Allah. Kenapa saya kok sampai begitu? Terus tobat. Wa huwa mu'min, katanya, apa? Maka orang yang demikian ini dikatakan apa? Mukmin. Berarti ada imannya, gitu. Ada imannya. Nah, orang itu selama masih ada imannya berarti hatinya hidup. Iman itu ada di hati, gitu. Nah, kalau apa berarti menurut pemahaman hadis Nabi ini, kalau orang melakukan kebaikan, ya, melakukan amal soleh, tidak senang. Artinya tidak ada kebahagiaan, ketentraman tidak ada. Melakukan maksiat juga tidak susah, tidak menyesal. Berarti menurut hadis Nabi tidak mukmin gitu loh, tidak ada iman. Kalau tidak ada iman ya berarti hati mati seperti hatinya orang kafir itu. Kalau sudah mati, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang hatinya mati gitu loh. Tidak ada cahaya iman di hatinya, ya sama sudah. Tidak ada bedanya, diperingatkan siapa saja, peringatan halus, peringatan kasar, tetap tidak ada perubahan. Ya. Allah memperingatkan lewat ayat-ayat Al-Quran, peringatan halus. Lewat peringatan apa? Ancaman. Bahkan Allah memperingatkan dengan berbagai macam balak bencana yang ini peringatan yang keras. Tapi tetap tidak ada seperti ya, tidak memperingatkan pada dirinya. Ini namanya hati yang mati. Tidak ada perubahan. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan demikian ya. Kita ini makanya ya, harus apa? Berusaha ngoreksi sendiri apa sih hati kita ini ya. Kira-kira masih hidupkah atau sudah mati, itu tandanya cuma satu itu gitu. Kalau kita ini ketika mengaji, ketika melakukan amal soleh, ketika bisa jamaah, ketika bisa baca zikir, kok rasanya tentrem, enak gitu lah, senang, bahagia. Terus ketika terjadi maksiat terus susah, getun. Misalnya ketinggalan, biasanya ngaji terus nggak ngaji, getun. Ya. Biasanya jamaah terus nggak jamaah, getun. Oh berarti ini apa? Hati hidup berarti. Hatinya hidup. Ya. Nah, kalau sebaliknya berarti mati. Ya. Termasuk tandanya lagi, hati itu kalau masih hidup, ya, itu mesti tertarik ya, kepada akhirat, gitu. Seneng ya, kepada keuntungan akhirat, melebihi daripada mencari keuntungan dunia. Itu berarti hatinya hidup ya. Tapi kalau
orang itu justru kepada keuntungan akhirat tidak tertarik sama sekali. Tapi kalau keuntungan dunia, wah sudah tidak pernah ya, berhenti, tidak pernah puas, kurang terus. Tapi kalau kepada kebaikan tidak tertarik sama sekali. Nah, ini berarti tandanya sudah apa? Sudah mati, sudah terbalik. Hatinya itu sudah terbalik. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh sufi yang terkenal ya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basira. Ya, minka. Kamu dalam mencari sesuatu yang apa? Sudah ada jaminan Allah. Dunia itu loh, setiap orang sudah dicatat. Tidak akan mati kecuali setelah menghabiskan jatah dari Allah. Ya. Tapi aneh gitu loh. Yang sudah diberi jatah ini, pasti tidak ada manusia yang tidak dikasih rezeki. Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezeki. Jangankan manusia yang berakal ya. Yang diciptakan oleh Allah mulia manusia. Sedangkan hewan yang tidak berakal, hewan yang itu tidak pernah tidak dapat rezeki. Nah ini, tapi aneh, manusia ini terhadap sesuatu yang sudah ada jaminan Allah dan tidak dibawa mati padahal. Semua orang melihat, tidak ada orang mati bawa dunia. Tapi kenapa kok begitu ambisi? Kadang-kadang seminggu, ya, untuk mencari dunia tidak sempat. Untuk mencari keuntungan akhirat ngaji seminggu sekali, tidak ada sama sekali. Ya. Tapi katanya apa? Wa tafsiruka fi ma tuliba minka. Tetapi lalai terhadap sesuatu yang dituntut oleh Allah. Kamu harus ngaji, menambah ilmu. Kamu harus menjaga sholat. Kamu harus baik sama orang. Lalai. Tidak dihiraukan. Ya. Itu katanya, ini tanda bahwa hatinya itu sudah kualik. Hatinya sudah sudah tertutup, sudah terbalik, sudah mati. Ya. Ya. Makanya kita harus takut ini. Kalau orang mati jasadnya, asalkan hatinya tidak mati, ini ya tidak masalah, karena yang akan berguna itu hati nanti. Ya. Nah, orang akan berhadapan dengan Allah itu bukan membawa jasad, ya, walaupun jasadnya gagah, ganteng, ya, sehat, tapi hatinya mati, hatinya tidak ada iman, ya, tidak ada artinya. Ya. Tapi walaupun orang kurus, mungkin sakit-sakit, tapi hatinya bersih, ya, hatinya selamat, ya, ini yang akan selamat, ya, yang akan selamat, ya. Dan hanya itu, orang walaupun jasadnya, ya, sakit, tapi justru ketika mati utuh, ya, tidak dimakan tanah, tidak dimakan ulat, ya, sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi kadang-kadang orang ketika hidup sehat sampai mati, baru kadang-kadang belum dikubur sudah hancur, sudah busuk. Ya. Nah ini, ya, justru yang akan berharga itu hati itu, gitu. Harus dijaga, ini nikmat yang paling berharga. Maka di samping ya, kita berdoa dan berusaha, otomatis ya, berusaha untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu, gitu loh. Berdoa kepada Allah dan berusaha dengan mengaji, ya, menghadiri majelis-majelis taklim. Kemudian kita ini harus berusaha menyiapkan wadah yang baik untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu, gitu loh. Menyiapkan wadah yang baik, yaitu hati kita. Sebab yang namanya ilmu itu bukan hanya mengandalkan akal, ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat itu bukan hanya bondo akal istilahnya, tapi harus berbekal kebersihan hati, kebersihan hati. Di antaranya, ya, yang paling pokok adalah niat, gitu. Niat, ya. Jangan sampai orang belajar ilmu sudah keliru niatnya, ya. Sudah keliru niatnya, ini sudah berarti najis sudah. Wadahnya sudah najis. Kalau najis, ya tidak akan manfaat. Walaupun misalnya aslinya ilmu itu dari Allah, dari Nabi, ya. Mungkin walaupun barangkali yang menyampaikan orang bersih, tapi wadahnya najis, ya akan najis. Mestinya ilmu ini membuat orang takut kepada Allah, makin sergap justru makin malas. Ya.
karena wadahnya najis. Ya. Begitu juga kalau orang itu misalnya menyimpan wadah yang baik, ya, bersih sudah niat. Tapi yang menyampaikan najis, ya juga demikian akan jadi najis. Ya, makanya di samping kita mempersiapkan diri wadah yang baik juga harus memilih ya, guru yang baik. Ya. Jangan sampai banyak seperti sekarang ini anaknya orang Islam, ya itu justru belajar ya, agama kepada orang kafir, ya kepada orang orientalis, orang Yahudi itu banyak di zaman akhir sekarang ini. Ya. Jadi walaupun tadinya bersih, kadang-kadang di pesantren, di ahli ibadah, ya. Tapi ketika sana justru apa? Ilmu yang diterima dari najis. Gitu. Ibarat gelas, ya. Kita sudah mempersiapkan gelas bersih. Terus ada air, ya. Di situ ada gelas najis dimasuki air bersih, kan najis. Terus dipindah ke air yang najis, ya. Dipindah ke air, gelas yang suci. Tapi tadi ini gelasnya najis. Dipindah, ya ikut najis. Begitu juga hatinya orang kafir itu najis. Atau hatinya orang munafik. Kadang-kadang menguasai agama tapi tidak ada takut sama sekali dengan Allah. Kadang-kadang niatnya cuma dunia. Ya. Terus yang belajar ini misalnya menyiapkan wadah bersih. Ya tetap berarti dari wadah bersih dituangkan air yang najis. Nanti jadinya najis. Banyak ini yang umumnya merusak. Ya, bangsa Indonesia ini ya, itu bukan orang awam. Jadi justru apa? Orang-orang pinter yang lulusan Amerika, lulusan Eropa itu ya. Dulunya dari pondok-pondok pesantren, bahkan banyak putra-putranya kiai. Kok bisa? Ya ini gitu. Karena ibarat wadah itu sebersih apapun terus dikasih ya air, aslinya mestinya ilmu agama yang disampaikan bersih, cuma karena wadahnya ini ya najis, karena kafir, karena munafik gitu. Maka ilmu yang tadinya suci menjadi najis gitu. Ya, ketika dipindah ke wadah yang suci ya najis, seperti itu gitu. Makanya Nabi berpesan, inna hadzal ilma din. Maksudnya ilmu ini agama loh, jangan sembarangan cari ilmu ya. Fanzuru amman ta'khuduna anhu. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama itu. Kalau kalian mengambil agama dari orang yang takut kepada Allah, yang istiqomah ibadahnya kepada Allah, ya pasti kamu akan baik. Tapi kalau kamu ngambil agama dari orang tidak sholat, ya. Kamu ngambil agama dari orang yang suka menipu. Kamu ngambil ilmu dari orang yang di hatinya masih ragu-ragu, munafik. Ya, tidak akan ada manfaatnya, malah justru akan menyesatkan umat. Akan menyesatkan umat. Ya. Makanya kita harus berusaha itu ya. Menyiapkan, ya, di samping memilih siapa yang menyampaikan ilmu kepada kita. Terus yang kedua, menyiapkan wadah yang bersih, ya, yang tidak ada ya, kotoran-kotoran yang membuat najis, ya, seperti karena ada syirik, ya, ada penyekutuan kepada Allah, itu menjadi najis hati itu. Kemudian ada niat yang tidak benar, ya. Kemudian ada hasud, kemudian ada dendam, ya, itu menjadikan wadah itu najis. Ketika diberikan ilmu menjadi najis. Ya. Oleh karena itu di Al-Imam ya, Al-Syekh disebutkan dalam sebagian kitab, Imam Abul Hasan Al-Harawi, ya, salah seorang tokoh ahli tasawuf di Mekah, ya. Orang-orang yang memang hidupnya selalu membersihkan hati yang ilmunya benar-benar manfaat gitu. Jadi hati itu kalau bersih itu akan diletakkan oleh Allah ilmu-ilmu hikmah yang manfaat. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Harawi ini. Allah mengatakan, tahijul hikmatu min arba'i khisalin katanya. Akan muncul hikmah, ilmu yang manfaat itu muncul min arba'i khisalin dari 4 perkara. 1, an-nadamu 'ala dzambi.
Kalau orang itu setiap melakukan dosa sekecil apapun menyesal. Habis dosa menyesal. Mau melakukan dosa menyesal. Nah kalau orang itu punya hati begitu gitu loh. Berarti kan ada iman gitu. Berarti hati itu ada cahaya, berarti bersih gitu. Tandanya setiap melakukan perbuatan dosa ya, terus menyesal. Perbuatan dosa menyesal. Itu katanya apa? Akan ditempati hikmah, akan muncul. Ya. Allah yang ngasih ini. Ya, karena dalam Al-Quran yang kemarin apa? Disebutkan surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmatah mayyasha. Allah memberi hikmah, ilmu yang manfaat. Yang akan apa? Memuliakan orang itu dunia akhirat. Yang akan mendekatkan kepada Allah. Kepada siapa yang dikendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka sungguh ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak katanya. Nah ini katanya hikmah itu akan muncul, akan bersumber, akan keluar dari 4 perkara. Satu, kalau hati itu setiap melakukan dosa itu menyesal. Nah, berarti ini tanda imannya ada gitu. Dan kalau imannya ada berarti ketika masuk ilmu mesti manfaat. Mesti akan manfaat. Terus yang kedua, wal isti'dad lil maut. Kalau orang punya di dalam hati ini apa, menyadari bahwa hidup di dunia ini sesaat. Sewaktu-waktu dia akan mati. Dan mati itu bukan akhir dari kehidupan tapi justru memasuki kehidupan yang lebih nyata dan lebih abadi. Justru dia menyadari bahwa mati itu menerima balasan-balasan dari amal yang dilakukan di dunia. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam banyak Al-Quran ya. Di antaranya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti merasakan mati. Allah bukan berhenti di situ saja. Ada lanjutan ayat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kenapa dimatikan oleh? Karena mau dipenuhi pahalanya di hari kematian. Akan dibalas oleh Allah. Dalam ayat lain, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Nabi Muhammad kepada umat ini, sesungguhnya kematian yang kalian lari, takut dari mati itu, pasti kematian akan menjemput kalian. Tidak berhenti di situ. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah. Akan berhadapan dengan Allah. Kalau berhadapan dengan Allah, tidak butuh harta, tidak butuh ganteng, fisik sehat ini, tidak butuh ini, tidak kanggu sudah. Ya. Kesehatan badan, ganteng, cantik, terus pangkat, titel, jabatan, tidak kanggu sama sekali. Ya. Kalau menghadap kepada Allah ini dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Ya. Nah ini. Terus membawa bekal, bukan bekal uang ya. Bukan bekal kue, makanan, bukan, tapi amal soleh yang diterima oleh Allah ini yang akan dibawa kepada Allah ini loh. Ya. Ya. Nah ini orang yang sadar gitu loh, bahwa dirinya akan mati dan mati akan menghadap Allah. Menghadap Allah itu butuh hati yang bersih, butuh amal yang diterima oleh Allah. Ya. Nah ini, kalau orang setiap hidupnya kok selalu hatinya itu merasa begitu, saya akan mati, apa yang akan saya bawa nanti kepada Allah? Apa sudah siap saya? Kok selalu mikirkan itu? Ya. Hati yang demikian ini yang cocok. Ya, diberi oleh Allah, diletakkan oleh Allah ilmu yang manfaat atau hikmah gitu. Jadi itu kalau ingin ya, kita ini akan dituangkan oleh Allah ya, ilmu yang manfaat oleh Allah itu butuh hati yang begitu gitu. Yang menyadari bahwa kita ini sewaktu-waktu mati. Kalau sudah mati tidak ada yang bisa menolak, mau apa tidak mau pasti mati. Dan kalau orang itu mati harus berpisah dengan apapun yang dimiliki, ya, harta kekayaan, harus berpisah dengan istri, anak, rumah mewah, semua harus ditinggal. Ya. Dia hanya membawa kain kafan saja, ya. Yang akan berguna ya, hanya
hati yang bersih, ya, yang selamat dan amal yang diterima oleh Allah. Ya. Nah ini, kalau kita ini dalam kehidupan demikian, selalu menyadari itu, selalu mempersiapkan untuk itu, maka itulah katanya hati yang dicari oleh Allah untuk ditempati ilmu yang manfaat alias hikmah itu. Ya. Makanya Nabi dalam hadis lain bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Yang namanya orang pinter itu bukan orang yang sarjana, S2, S3, profesor, doktor. Bukan itu katanya. Orang yang pinter itu katanya man dana nafsahu, orang yang selalu menghisap dirinya. Awak iki wis umur piro iki? Apa sing tak lakoni iki? Ya. Ya. Selalu bisa mengekang nafsunya. Ya. Terus wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang selalu beramal untuk apa yang setelah mati nanti, gitu loh. Jadi bukan pinter mencari sesuatu yang hanya dipentingkan untuk di dunia, bukan, gitu loh. Jadi orang yang pinter itu orang yang pinter mencari amalan yang akan dinikmati manfaatnya setelah mati, yaitu amal soleh, gitu loh. Itu baru dinamakan orang pinter. Tapi kalau orang pinter cari dunia tok, nyambut gawe, pinternya bukan main. Sekolah pinter, tapi ngaji tidak mau. Ya, ibadah malas. Ya. Ya. Menolong orang tidak mau. Meninggalkan maksiat tidak mau. Ya, orang yang demikian ini pinternya bagaimanapun sama sekali tidak pinter namanya. Tidak dikatakan pinter, tidak dinamakan cerdas, tapi orang yang dungu, orang yang bodoh. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga katanya wa khuluwil batni. Kalau kita ini ingin dicari oleh Allah, ya, untuk ditempati ilmu yang manfaat atau hikmah itu, kita ini supaya sering-sering latihan lapar. Latihan lapar. Orang zaman akhir seperti sekarang ini sudah tidak pakai usum, lapar seperti orang dulu. Ya. Orang dulu itu banyak yang riyadhah, tirakat, puasa-puasa itu. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang ya, belum sampai lapar sudah makan. Nah ini, ya, padahal katanya kuncinya untuk mendapat ilmu yang manfaat itu khuluwil batni, kosongnya perut. Coba itu. Nah, ada ceritanya orang-orang soleh yang terkenal, ya, orang yang mulia, ulama, itu pasti mereka ini, ya, ahli istilahnya lapar, ahli lapar. Semua, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, ya, manusia yang paling mulia itu, ya, semua orang sudah kenal bagaimana itu Nabi dalam kesehariannya. Tidak pernah Nabi itu kenyang sama sekali, tidak pernah. Bahkan sampai sering diganjal dengan batu. Ya. Suatu saat Nabi keluar, ya, ketemu sahabat Abu Bakar. Padahal terkenal sahabat Abu Bakar, kaya raya sahabat Abu Bakar. Tapi ketika ketemu Nabi, ditanya oleh Nabi, apa yang membuat anda keluar, wahai Abu Bakar? Ya, dijawab oleh Abu Bakar, ju ya Rasulullah, lapar. Saya belum makan mulai. Padahal ini terkenal kaya loh. Kalau sedekah, wah semuanya sahabat Abu Bakar. Ya. Kemudian jalan bersama Nabi, ayo berjalan. Tidak lama terus sahabat Umar keluar. Jejak bareng. Ditanya oleh Nabi, ma akhrajaka ya Umar, apa yang membuat engkau keluar saat ini wahai Umar? Dijawab, ju ya Rasulullah, saya lapar, belum makan sama sekali. Terus dua sahabat ini memberanikan diri tanya kepada Nabi, apa yang membuat panjenengan keluar? Tanya Nabi. Ya, wallahi ma akhrajani illa ma akhrajaka. Demi Allah tidak mengeluarkan aku kecuali seperti sampean, sama. Saya juga lapar. Artinya tidak makan. Ya. Apalagi sahabat-sahabat Ahlus Sufa yang jumlahnya 70 itu, ya. Tidak makan kalau tidak dikasih Nabi itu. Punya rumah, pakaian aja cuma satu. Ya. Begitu keadaannya. Ya. Tapi mereka ini adalah, coba itu. Walaupun mungkin ya, tidak pintar-pintar seperti orang zaman akhir. Tapi luar biasa sudah. Nerima, ibadahnya, istiqomahnya luar biasa. Ya. Ini justru yang lebih penting gitu loh. Daripada pintar cerdas. Tapi pintar ngakali orang. Pintar nipu. Pintar pintar maksiat. Ya. Nah ini apa artinya? Gitu. Ya. Ini. Ya.
wa khuluwil batni katanya. Makanya dalam ujian yang biasa dibaca itu apa? Ya, tombo ati iku limo sak warnane. Ya, maca Quran angen-angen sak marnane ya. Terus kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kudu weteng apa? Ingkang luwe iki sing garai dadi tombone ati gitu. Jadi nek wis ati wis ditambani waras, cocok dimasuki apa? Ilmu yang manfaat ya. Nah ini. Nah, kemudian yang keempat, supaya kita ini cocok dimasuki ilmu yang manfaat atau hikmah itu, kita ini supaya cari pergaulan orang-orang yang tidak cinta dunia gitu loh. Artinya jangan cari teman-teman pergaulan yang keduniaan. Kalau setiap ngomong mesti sing diomong dunia, ming-ming dunia, itu jangan didekati gitu loh. Tapi dekatilah orang yang ngomong akhirat, yakni ngomong ilmu, ngomong ibadah, itu harus didekati gitu loh. Itu supaya nanti hati itu cocok ditempati apa? Ilmu yang manfaat. Tapi kalau penuh ngomong sana dunia, ngomong sana diiming dunia. Kalau penuh dengan dunia, tidak masuk. Dipaksa-paksa apa? Tidak masuk. Nanti yang masuk ya ilmu-ilmu yang merusak itu nanti. Ya. Makanya sekarang banyak aliran-aliran sesat diikuti walaupun sudah. Ya karena hatinya hati kotor gitu. Ya. Itulah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hati yang bersih, yang selalu diberi oleh Allah dilimpahkan ilmu-ilmu yang manfaat, yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amin. Al-Fatihah.